habis dulu makan siang yuk. Hai Indah, Kok kamu pucat banget dari tadi sih aku lihat-lihat. aku lagi menstruasi hari pertama Dah, sakit banget rasanya mau pingsan, tapi aku harus kerja soalnya masih ada kerjaanku. Kamu belum bilang ke atasan kamu ya? Aku kemarin udah bilang, tapi kata ibunya malah aku yang dibilang mal-malasan, jadi aku takut lagi mau izin Dah. Ya. Iya, takut banget. Kalian kenapa? Ini Bu, Sally lagi sakit karena hari pertama. Sel, kamu tahu nggak sih, kamu tuh dilindungi hukum. Dilindungi gimana maksudnya Bu? Itu namanya perlindungan pekerja. Gampangnya gini, Cel. Perlindungan kerja itu adalah perlindungan yang diberikan oleh negara lewat undang-undang supaya pekerja tidak dirugikan, tidak diperlakukan semena-mena, dan tetap aman saat bekerja. Secara umum, perlindungan kerja itu ada beberapa jenis, Cel. Ada perlindungan ekonomi seperti soal upah, tunjangan, dan larangan potong gaji sembarangan. Dan juga ada perlindungan teknis seperti keselamatan kerja, jam kerja, dan juga ada perlindungan sosial seperti jaminan BPJS, cuti, dan termasuk perlindungan kerja khusus bagi perempuan. Oh alah, berarti cuti itu termasuk perlindungan sosial ya? Betul, dan itu adalah hak normatif untuk semua orang. Tapi kenapa perempuan itu butuh perlindungan kerja khusus Bu? Ya karena kondisi biologis wanita berbeda, makanya hukum ngasih perlindungan kerja bagi perempuan supaya perempuan tidak dirugikan di tempat kerja. Contohnya perlindungan khusus itu apa aja? Contohnya itu banyak, tapi misalnya cuti melahirkan, cuti haid, dan perlindungan PHK bagi perempuan yang sedang hamil. Oh begitu ya Bu, makasih ya Bu. Sally, kenapa produksi melambat? Bu, duduk terlebih dahulu. Bu, Sally-nya lagi sakit, Bu. Sakit apa, Sally? Bu, saya lagi menstruasi hari pertama Bu, saya izin Bu, soalnya sakit banget. Saya juga perempuan, Sally. Kan itu hal biasa. Jangan sedikit-sedikit pakai alasan. Bu, boleh saya jelaskan sedikit? Silakan, tapi jangan lama-lama ya. Kita lagi kejar target. Nah, Bu, dalam hukum ketenagakerjaan, pekerja perempuan punya perlindungan khusus. Itu bukan karena dianggap lemah, tapi karena kondisi biologis perempuan berbeda. Oh, jadi hukum itu memang membedakan ya Bu? Iya, itu demi keadilan. Dan kalau disamaratakan, nah jadi nggak adil. Nah, kalau untuk kasus Sally itu, dasar hukumnya jelas. Seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam pasal 81 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ketentuan ini berlaku dan tidak dihapus. Berarti kalau saya izin kerja itu nggak salah ya Bu? Sama sekali enggak, itu adalah hak kamu. Nah kalau kita disuruh kerja itu termasuk apa Bu? Itu adalah pelanggaran kerja wanita, khususnya perlindungan sosial. Walaupun atasannya juga perempuan. Ya, hukumnya enggak jadi kelamin atasan, tapi tindakannya. Jadi selama ini saya salah. Gimana kalau kita kemarin kita kemarin? Mesti, ya saya ingin berbicara sebentar sama kalian. Silakan dulu. Saya sudah pikirkan baik-baik soal kemarin. Jadi gimana Bu? Ternyata selama ini saya terlalu keras sama kalian. Saya lupa kalau hukum juga mengatur soal kondisi pekerjaan perempuan. Terima kasih ya Bu yang mengingatkan pada perjuangan. Oke, mulai sekarang pekerjaan perempuan yang sedang haid dan sakit boleh izin sesuai aturan. Nggak ada potong gaji dan nggak ada tekanan. Terima kasih Bu. Nah, di sini biar saya sedikit simpulkan saja ya. Perlindungan kerja itu bertujuan untuk melindungi kesehatan pekerja, menjaga martabat manusia, dan menjaga perlakuan pihak atasan tidak wewenang-wewenangnya. Dan juga jenis perlindungan kerja itu ada jenis ekonomi, teknis, dan sosial. Perlindungan kerja wanita adalah bagian dari perlindungan sosial, termasuk cuti haid, cuti melahirkan, dan perlindungan dari diskriminasi. Dan untuk kasus ini tuh ada dasar hukumnya yang jelas.
seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang terdapat pada Pasal 81 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yaitu tentang Cipta Kerja. Terima kasih juga, Ibu. Nah, dari drama yang kami perankan tadi, kami dapat mengambil pesan moral, yaitu kalau menurut saya, yang pertama mengetahui hukum adalah bentuk perlindungan diri. Jadi, pekerja yang memahami hak-haknya tidak mudah ditekan atau diperlakukan sewenang-wenang oleh atasan. Nah, kalau menurut saya itu perlindungan kerja bukan privilege, melainkan hak. Nah, hak seperti cuti haid diberikan oleh undang-undang demi kesehatan, martabat, dan keadilan bagi pekerja perempuan. Nah, kalau menurut saya, keadilan tidak selalu berarti perlakuan yang sama. Perbedaan kondisi biologis perempuan menuntut perlakuan khusus agar tercapai keadilan yang sesungguhnya. Nah, kalau menurut saya, atasan itu wajib mengedepankan nilai kemanusiaan bukan hanya soal target. Kepemimpinan yang baik adalah yang patuh hukum dan mengedepankan kondisi para pekerjanya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami perankan dan kami simpulkan dari drama kami. Kami akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.